Baik, teman-teman sekalian, saat ini kita sedang berada pada sesi 6 latihan soal uji pengetahuan uji kompetensi mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022. Ini adalah lanjutan dari sesi-sesi selanjutnya, sesi 1, 2, 3, 4, dan 5 telah saya buat di video di channel saya. Bagi teman-teman yang ingin melihat, bisa dah dikepoin di channel saya. Oke, teman-teman sekalian, kita lanjutkan sesi ke-6 latihan ini. Kita langsung saja ke soal. Menurut Piaget, seorang anak sudah mulai dapat berpikir secara logis pada tahapan A. Operasional konkret, B. Operasional, C. Operasional formal, D. Pra-operasional, E. Sensori. Kita akan memilih option A. Operasional konkret. Baik, teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Erikson memiliki hipotesis bahwa manusia melewati 8 tahap psikososial sepanjang hidupnya. Pada masing-masing tahapan terdapat masalah yang harus diatasi. Salah satunya adalah tahap generatif versus stagnasi yang terjadi pada usia A 0 sampai 10 tahun, B 10 sampai 20 tahun, C 20 sampai 30 tahun, D 30 sampai 40 tahun, E 40 sampai 50 tahun. Ingat teman-teman, kata kuncinya tahap generatif versus stagnasi. Maka di sini jawabannya kita akan pilih option E, 40 sampai 50 tahun. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Pemenuhan kepuasan untuk makan, perasaan nyaman, cinta, dan rasa aman menghasilkan kepercayaan merupakan teori perkembangan psikososial Erikson, yaitu pada tahapan A. Inisiatif versus merasa bersalah, B. Otonomi versus ragu-ragu, C. Trust versus mistrust, D. Industri versus inferior, E. Intimasi versus isolasi. Menghasilkan kepercayaan. Oke, di sini maka kita akan memilih option C, trust versus mistrust. Baik, soal selanjutnya. Ketidakberhasilan individu dalam mengatasi krisis intimasi versus isolation ditunjukkan oleh A. Penyesalan terhadap apa yang dilakukan, B. Kebingungan dalam menentukan keputusan dan pilihan, C. Perasaan terisolasi dan tidak menaruh perhatian terhadap lingkungannya, D. Perasaan tidak menyukai diri sendiri, E. Marah terhadap diri sendiri dan orang lain. Krisis intimacy versus isolation. Maka kita akan memilih option C, perasaan terisolasi dan tidak menaruh perhatian terhadap lingkungannya. Baik, teman-teman, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Guru adalah teladan siswa. Perilaku baik dan buruk guru menjadi contoh bagi siswa. Cara guru memuji, memarahi, membimbing, dan memperlakukan murid akan ditiru oleh siswa. Contoh tersebut merupakan implikasi dari teori A. Erikson, B. Kohlberg, C. Piaget, D. Brunner, E. Toulmin. Kita akan memilih option B, Kohlberg. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan istilah yang sering digunakan secara bersamaan. Namun keduanya memiliki perbedaan karena perkembangan A. menyatakan perubahan-perubahan kuantitatif mengenai fisik atau biologis, B. digunakan untuk perubahan-perubahan kualitatif mengenai aspek psikis atau rohani dan aspek sosial, C. memiliki tempo atau irama sehingga perkembangan kadang cepat kadang lambat, D. berkembang sejak masa konsepsi hingga akhir hayat, D. terhenti setelah tercapai kematangan. Perkembangan, maka kita akan memilih option B,
digunakan untuk perubahan-perubahan kualitatif mengenai aspek psikis atau rohani dan aspek sosial. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Salah satu karakteristik dari pubertas sampai dewasa adalah A. Terkait dalam aktivitas uregenesis. B. Mengalami kompleks Oedipus atau kompleks ekstra. C. Keingintahuan seksual. D. Emosi yang belum matang, berkembang kemampuan untuk menerima dan memberi cinta. E. Perasaan bergantung pada orang lain. Pubertas sampai dewasa, maka kita akan memilih option D. Emosi yang belum matang, berkembang kemampuan untuk menerima dan memberi cinta. Berdasarkan perkembangan kognitif anak usia SD menurut Piaget berimplikasi dalam pembelajaran di SD, yaitu A. Pembelajaran hendaknya berpusat pada siswa. B. Materi pelajaran hendaknya dikonkretkan baik langsung maupun melalui alat peraga. C. Materi pelajaran diorganisasikan mulai dari yang mudah ke yang sukar. D. Semua siswa SD pada dasarnya cukup cerdas. Guru harus dapat mengungkap bakat siswa. E. Siswa mengkonstruksi sendiri pengetahuan secara bertahap. Anak usia SD, maka kita akan memilih option E. Siswa mengkonstruksi sendiri pengetahuan secara bertahap. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Perkembangan moral anak usia 10 sampai dengan 12 tahun ditunjukkan. A. Anak berpendapat bahwa pemikirannya adalah satu-satunya yang benar. B. Anak menyadari bahwa orang lain memiliki interpretasi sendiri yang berbeda dengan interpretasi mereka. C. Anak mempunyai kepedulian yang bertolak belakang. D. Anak mengerti bahwa membiarkan orang lain tahu bahwa permohonannya tidak akan dilupakan. E. Anak dapat membayangkan bahwa perspektif orang ketiga perlu diperhitungkan. Kita akan memilih option B. Anak menyadari bahwa orang lain memiliki interpretasi sendiri yang berbeda dengan interpretasi mereka. Kita lanjutkan ke soal terakhir. Ratu pergi ke kebun binatang bersama ayahnya. Ketika melihat kandang harimau, Ratu berkata, "Ayah, itu kucingnya besar sekali." Ayah tersenyum dan menjawab, "Itu bukan kucing, itu harimau." Lantas Ratu menjawab, "Kok mirip kucing ya?" Ayah kemudian menjelaskan perbedaan kucing dan harimau. Dalam ilustrasi tersebut, yang merupakan proses akomodasi adalah ketika Ratu A. mendengarkan penjelasan ayah tentang beda kucing dan harimau. B. mendengar perkataan ayah, "Itu bukan kucing, itu harimau." C. menyebut harimau sebagai kucing. D. melihat harimau dalam kandang. E. bertanya, "Kok mirip kucing?" Kita akan memilih option B. Mendengar perkataan ayah, "Itu bukan kucing, itu harimau." Inilah yang dimaksud dengan proses akomodasi. Baik teman-teman sekalian, 10 soal sudah kita jawab dan saatnya kita akan mengirim jawaban kita. Lalu kita akan melihat berapa skor yang kita peroleh untuk sesi ke-6 ini. Klik lihat skor. Tunggu sebentar. Baik, alhamdulillah sesi 6 ini kita mendapatkan poin 100. Kita bisa cek di bawah, semuanya berwarna hijau karena semua jawaban benar. Dan kita mendapatkan 100. Baik teman-teman sekalian, sampai jumpa di sesi ke-7. Bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.